Allah, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma aftah alaik. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. Allah. ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. Allahumma aftah alaik. وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Ya, bagaimana teman-teman, semakin semangat ya, memarahkan semangat kalian untuk menyantap materi yang akan kami sajikan pada pagi hari ini ya. Baiklah, pemateri yang akan kita tunggu-tunggu. Ada acara inti kita pada pagi hari ini, sekaligus adanya diskusi ya, nantinya juga akan ada sesi tanya jawab. Baiklah, pemateri pertama oleh Bapak Jadidan SPD, tempat tanggal lahir Aludama Baktia Aceh Utara, alamat Aludama, nomor kontak 085372026753, email jadidan183@gmail.com. Riwayat hidup SD atau MIN SD Negeri 7 Baktia, SMP Negeri 1 Tanah Jambo AE, kemudian melanjutkan studi MA di Mas Al Muslimun Lok Sukun, dan melanjutkan studi universitas di S1 di IAIN Lok Semawe. Pengalaman organisasi sebagai HMI cabang Lok Semawe Aceh Utara dan aktif hingga sekarang. Kemudian beliau juga mengikuti organisasi KNPI Aceh Utara. Riwayat hidup, beliau pernah mengikuti webinar interaktif keacehan, pernah menjabat sebagai Dewan Eksklusif Mahasiswa. Beliau juga alumni Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Lok Semawe. Pekerjaan beliau di PK KNPI Kecamatan Baktia sebagai Sekjen. Baiklah, langsung saja kita panggilkan kepada
Bapak Jadi dan SPD, kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga dengan kesehatan kita bisa beraktivitas seperti biasa, dan dengan kesempatan Allah berikan kita bisa berjumpa dalam forum diskusi tentang kajian filsafat dan kemerdekaan. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita cahaya, terlebih cahaya ilmu pengetahuan, dari yang sebelumnya manusia dihimpit oleh era jahiliyah menjadi era Islamiyah, dan juga di sana berkembang ilmu pengetahuan yang sangat pesat sampai sekarang ini. Dan beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati dosen pengampu, dosen pembimbing, Dr. Rahmi Dul Mauliza MPD. Maaf kalau salah penyebutan gelar dan nama. Kepada moderator Raudatul Nuri, dan kepada materi yang selanjutnya, maaf sudah lupa namanya siapa. Kepada Ketua Panitia Azumar, terima kasih banyak telah mengundang saya untuk memaparkan materi tentang filsafat ilmu dan kemerdekaan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi tentang ini. Bukan berarti di sini saya lebih pintar daripada kawan-kawan. Saya juga masih dalam sampaikan walaupun satu ayat. Sebelum kita memasuki kajiannya, kita harus kembali mengulas tentang nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu dalam hal pencarian. Banyak tokoh berpendapat bahwa nasihat ini sudah lama, sudah ada sebelum, namun dipopulerkan kembali oleh Imam Ghazali dengan ungkapan bahwa manusia itu digolongkan empat golongan. Yang pertama, orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Ini orang bodoh, maka kita tinggal. Yang kedua, orang yang tahu bahwa dia tahu. Ini orang-orang yang harus belajar. Orang yang tahu bahwa dia tidak tahu. Ini harus diajarkan, harus dibimbing seperti kita yang dalam forum diskusi ini. Yang ketiga, orang yang tidak tahu bahwa dia tahu. Orang-orang ini dikasih nama dengan orang-orang yang tertidur. Bangunkanlah mereka. Dan yang keempat, orang yang tahu bahwa dia tahu. Inilah orang yang bijak dan kita disarankan untuk mengikutinya. Orang yang bijak adalah orang-orang yang kalau dalam bahasa filsafat adalah filsuf. Karena memang tujuan dari filsafat itu yaitu untuk mencapai kebenaran dan juga lebih jauh dari sekedar kebenaran, yaitu mencapai kebijaksanaan. Benar itu suatu hal yang
kita percayai, yang masuk akal, tapi dalam beberapa kasus kebenaran itu sangat paradoks. Kebenaran itu relatif. Bisa jadi kebenaran itu benar dari segi sudut pandang saya, bisa jadi salah dalam sudut pandang orang lain. Sehingga filsafat tidak mentok di situ. Filsafat berupaya untuk melampaui batas-batas kebenaran sehingga mencapai batas kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan? Yaitu satu sikap yang ketika kita mengenal kebenaran, kita bisa menyesuaikan dengan diri kita, sesuai dengan porsi dan proporsi. Sehingga kadang-kadang kebenaran itu benar menurut kita, tapi tidak cocok dengan kondisi kita. Seperti kalau seandainya kita mahasiswa, ya otomatis kita harus dianjurkan untuk terus belajar, tapi liburan sekali ataupun harus bermalas-malasan sesekali, karena rajin terus itu nggak akan bisa membuat kondisi keadaan kesehatan ataupun psikologi kita akan seimbang. Jadi tujuan akhir dari filsafat itu adalah kebijaksanaan. Kalau dalam bahasa Islamnya, yaitu orang-orang yang bisa menerima hikmah. Kalau versinya Ibnu Rus, manusia itu tergolong pada 3. Yang pertama, orang-orang dalam golongan hakimiyun, orang-orang yang bisa kebijaksanaan. Karena jadi danzi, boleh. Yang kedua, orang-orang yang kutubiyun, yaitu orang-orang yang tidak bisa menerima kebenaran, sehingga orang ini harus kita ajarkan supaya nggak sesat. Makanya dalam dunia filsafat, ada orang-orang orang jahat ini orang-orang yang tidak mau diajak dan juga tidak bisa menerima hikmah. Orang-orang seperti ini orang-orang yang harus kita ajak diskusi untuk terbuka. Batasan-batasan dalam pemikirannya tentang filsafat itu harus terbuka. Itu pengantar sederhana tentang nasihat-nasihat bahwa belajar adalah kewajiban kita sebagai umat Islam, baik itu belajar filsafat ataupun belajar hal yang lain. Karena filsafat itu tidak bisa dilepas dari ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan dilepas dari filsafat. Selanjutnya, filsafat sering dibuat satu kaidah di kalangan masyarakat bahwa filsafat itu haram, dan filsafat itu ada yang bilang penting, tapi kita nggak akan membahas itu lebih detail di sini karena keterbatasan waktu. Karena belajar filsafat itu tidak bisa waktu yang singkat. Filsafat itu luas, filsafat itu beragam, dan filsafat itu di luar batasan-batasan manusia, karena manusia tidak akan pernah mampu untuk mengetahui filsafat secara penuh. Sebelum kita belajar filsafat, kita harus tahu tujuan kita belajar filsafat ini untuk apa. Umumnya, para cendekiawan muslim ataupun mengatakan bahwa belajar filsafat itu ada dua tujuan.
Yang pertama menjadi filsuf, dan yang kedua untuk menjadi ahli filsafat. Beda antara filsuf dan ahli filsafat, yaitu kalau filsuf, kita nggak perlu belajar filsafat, tapi kita dengan mampu menerjemahkan, mampu merangkai argumen ataupun mengeluarkan ide-ide baru tentang fenomena-fenomena kondisi ataupun fenomena yang terjadi di masa lampau, masa sekarang ataupun masa depan, itu sudah termasuk filsuf. Kebanyakan tokoh-tokoh di dunia ini itu filsuf kebanyakan filsuf. Sedangkan orang-orang yang filsuf, orang-orang yang tidak perlu belajar filsafat lebih mendalam, ya. Dia hanya perlu menggunakan akal, pikiran, dan bahasa untuk mencapai tingkat filsuf. Kampus di Indonesia juga ada jurusan filsafat untuk melahirkan ahli-ahli filsafat. Ahli filsafat belum tentu filsuf, filsuf belum tentu ahli filsafat. Di era modern, orang yang filsuf sekaligus ahli filsafat semakin banyak. Yang pertama sekali orang filsuf, ahli filsafat dan juga sekaligus filsuf itu yaitu Immanuel Kant. Kawan-kawan pelajari lagi siapa Immanuel Kant itu. Fokusnya cuma untuk ilmu pengetahuan. Dan jangan khawatir, semua kita di sini saya yakin filsuf. Semua kita adalah filsuf. Minimal filsuf untuk diri. Filsuf dalam artian bahwa kita selalu memiliki sikap prinsip dalam menjalankan hidup, lalu memiliki metodologi sendiri untuk menjalani hidup, dan mempunyai pemahaman sendiri terhadap diri kita dalam menjalani hidup. Filsafat tidak filsafat itu rumit, tapi mudah-mudahan saya mampu menjelaskan filsafat dengan sesederhana mungkin. Kalau seandainya kita belajar filsafat dengan susah payah, memang akan sulit. Tapi kalau misalnya kita belajar filsafat dengan sederhana, juga filsafat itu akan mengasihkan dan akan menyenangkan. Itu filsafat. Sebelumnya kita awali dengan sejarah filsafat. Filsafat itu diprediksi muncul kalau dalam dunia Islam, dalam tradisi filsafat Islam percaya bahwa filsafat itu muncul 4.000 tahun sebelum Masehi. 4.000 tahun sebelum Masehi, yaitu tokohnya yang pertama itu Nabi Idris. Kenapa Nabi Idris? Walaupun beliau seorang nabi, tapi dalam dunia filsafat beliau dianggap sebagai filsuf pertama. Kenapa? Karena beliaulah yang pertama sekali memperkenalkan baca tulis pada umat manusia. Dan Nabi Idris juga kemudian diambil karakternya ke dalam mitologi Yunani yang dikenal dengan Hermes. Mungkin kawan-kawan yang belajar tentang mitologi Yunani, ada dewa Hermes, salah satu kaki tangannya dewa Zeus dalam mitologi Yunani, ya, yang bertugas untuk menyampaikan informasi. Saking pintarnya Hermes ini menyampaikan dikenal sebagai Orisis, manusia yang mempunyai kelebihan tertentu kemudian naik ke langit menjadi Tuhan. Itu mitologi Mesir kuno. Ayahnya dari dewa Horus, dewa mata satu yang dikenal dengan dewa matahari. Itu mitologi.
Di dalam filsafat Islam, beliau pemula ataupun orang yang pertama sekali berfilsafat. Sedangkan dalam tradisi filsafat Barat, orang yang pertama sekali memperkenalkan filsafat ini, bukan memperkenalkan filsafat, tapi metode pembelajaran filsafat ini adalah Thales. Sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Ada kawan-kawannya seperti Anaximenes, ini Thales. Namun filsafat, pertama sekali kata-kata filsafat itu muncul di eranya, bukan di era, diperkenalkan oleh Pythagoras. Kawan-kawan yang belajar matematik di SMA, SMP mungkin kenal dengan rumus teorema Pythagoras. Pythagoras ahli matematik. Dia juga seorang filsuf. Kenapa dari beliau kata-kata filsafat? Karena ada seorang muridnya bertanya kepada Pythagoras, "Wahai guru, apa yang kamu cintai? Apakah kebenaran? Kalau seandainya apakah Anda berani mempertahankan kebenaran yang Anda yakini itu adalah sebuah kebenaran?" Kata Pythagoras, "Saya nggak akan mempertahankan kebenaran itu sampai mati. Karena bisa jadi kebenaran itu berubah." Jadi apa juga yang kau cintai? Saya mencintai kebijaksanaan. Jadi kata-kata filsafat itu dimunculkan pertama sekali di masa Pythagoras. Di era filsafat Yunani. Bahasa Yunani kuno Hellenian. Orang-orang filsuf Yunani sering disebutkan dengan Hellenian. Dan kemudian di Yunani itu muncul banyak tokoh. Kalau misalnya kita sebutkan satu persatu nggak akan sanggup, tapi saya menyebut beberapa tradisi filsafat yang ada di Yunani. Yang pertama tradisi filsafat Stoa. Salah satu teori dari Stoa ini yaitu apati. Mungkin kawan-kawan sebut kawan-kawan yang aktivis menyebut bahwa mahasiswa yang tidak aktif di organisasi itu adalah mahasiswa yang apatis. Sebetulnya enggak sedangkal itu juga makna dari apati ataupun apatis. Makna dari apati yang dimaknai oleh mahasiswa itu kan mahasiswa yang tidak open, enggak peduli dengan kondisi sosial. Dia hanya peduli dengan diri dia sendiri. Yang tugasnya kuliah ya kuliah, pulang habis belajar di kampus, pulang dari kalau pagi istilahnya mahasiswa kupu-kupu, pulang kupu-kupu. Kuliah pulang. Nah, itu terjemahan hari ini, tapi pada dasarnya apati itu enggak sedangkal itu. Apati itu sikap yang peduli terhadap apa hasilnya, yang penting saya baik, yang penting saya belajar, yang penting saya sudah berusaha. Itu makna dari apati ataupun apatis. Yang penting saya nggak peduli tentang hasilnya apa. Seperti kita hari ini belajar filsafat, kita nggak peduli apakah kita akan menjadi ahli filsafat ataupun akan jadi filsuf. Yang penting kita hari ini belajar. Ini adalah sikap apati kita. Itu salah satu teori dari Stoa. Mungkin kawan-kawan yang ingin mendalami filsafat tradisi Stoa, kawan-kawan bisa beli buku yang berjudul Filsafat Teras, karya orang Indonesia juga, ya otomatis bahasa Indonesia. Filsafat teras. Kenapa filsafat teras? Karena Stoa itu memang artinya teras. Dulu Zeno dan kawan-kawan, ada Diogenes, ada Marcus Aurelius, dan kawan-kawan yang lainnya, mereka belajar filsafat itu di teras.
arti Pak ini jalan-jalan. Aristoteles mengajarkan mahasiswanya ataupun murid-muridnya jalan-jalan sehingga dinamakan dengan filsafat paripatetik. Setelah itu filsafat paripatetik ini masuk dalam dunia, dikembangkan oleh Ibnu Rus dan Ibnu Sina. Itu adalah pengikutnya Aristoteles yang dalam dunia Islam. Dan setelah itu di dalam Islam juga ada filsafat paripatetik, ada filsafat eliminasi, itu lebih kepada filsafat ketuhanan. Ada Surahwadi Al-Maghribi, kawan-kawan, ada yang filsafat ketauhidan dari Al-Arabi, Ibnu Arabi, yaitu Wahdatul Wujud. Dan setelah itu sejarahnya, setelah Islam hancur, Barat postmodern dan beyond postmodern sampai hari ini. Di dalam filsafat modern itu ada yang lahirlah filsafat liberal, pluralisme, dan sekuler. Di postmodern lahirlah filsafat tradisi eksistensialisme, dan hari ini lahirlah filsafat saintisme. Sehingga kalau kawan-kawan yang pecinta film Hollywood, ada Tom Cruise yang beragama Scientology, itu karena sains dimasukkan ke dalam filsafat sehingga menjadi agama. Selanjutnya itu sejarah. Nanti kawan-kawan yang ingin mendalami sejarah filsafat bisa baca buku tentang sejarah filsafat barat dan sejarah filsafat, banyak yang ada di toko-toko buku itu ada. Apalagi tentang sejarah filsafat barat. Filsafat itu dikenal dalam dua dimensi. Kalau di dunia ini ada dua dimensi. Yang pertama filsafat barat dan filsafat timur. Filsafat barat itu filsafat yang dipelopori oleh orang-orang barat. Arti orang barat ini adalah orang-orang yang berdominasi di Eropa dan juga di Amerika kalau hari ini. Sedangkan filsafat timur itu orang-orang yang berdomisili ataupun orang-orang yang menetap di Asia kebanyakan. Di Asia, di Afrika, bagian utara timur seperti Mesir, Libya, Mesir, Sudan, dan negara yang di sekitarnya, termasuk Indonesia. Kalau filsafat barat itu identik dengan rasionalisme sama empirisme. Sedangkan filsafat mistisismenya. Sebenarnya ini nggak berarti benar juga, karena filsafat timur juga sangat rasional. Ini hanya cuma klaim. Kalau kita temukan di buku-buku filsafat, seolah-olah filsafat timur ini isinya cuma mistis, dan filsafat timur itu lebih kepada rasional. Enggak, ini hanya cuma klaim. Klaim orang barat mengatakan kepada bangsa timur, ini orang-orang yang mistis. Walaupun masih ada hal yang mistis, itu masih ada di filsafat timur. Itu secara sejarahnya. Lalu apa yang menjadi komponen utama dalam filsafat? Kawan-kawan bisa membaca lebih detailnya lagi nanti di buku. Filsafat itu ada 3 isu besar. Yang pertama epistemologi, isu besarnya epistemologi. Yang
epistemologi secara kaidah bahasanya secara sederhana aja, yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang ilmu pengetahuan, metodologi yang membahas masalah ilmu pengetahuan. Contohnya pertanyaan berupa pertanyaan yang dalam segi epistemologi itu, yaitu apakah ilmu pengetahuan itu, apakah manusia, bagaimana manusia tahu bahwa dia tahu, ya seputar itu. Apakah manusia mampu mengetahui semuanya, dan seberapa batasan pengetahuan manusia itu sampai mana? Dan apakah manusia mampu mencapai kebenaran? Ya, pertanyaannya seputar itu aja. Memang agak-agak ribet. Suatu pertanyaan yang kita anggap sudah clear, tapi orang-orang filsafat dalam metodologi epistemologi ini masih mempertanyakannya. Kalau kita yang orang awam kan, kalau benar ya udah benar. Tapi kalau orang-orang filsuf, orang-orang yang suka filsafat masih mempertanyakan, apa itu kebenaran? Apa itu ilmu pengetahuan? Bagaimana ilmu pengetahuan terjadi? Bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa berkembang? Dan apa manfaat pengetahuan itu? Ini pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam lingkaran epistemologi. Sedangkan ontologi, yang kedua ontologi. Ontologi ini kalau dalam secara kaidah bahasa, onto artinya ada, maujud, wujud, keadaan, logi, logos, ilmu pengetahuan, ilmu tentang keadaan. Dalam ontologi ini sering bahasan yang dibahas berupa pertanyaan tentang apa itu ada. Apakah manusia ini benar-benar ada, ataupun kita cuma sekedar bermimpi, ataupun apa yang pertama ontologi ilmiah, dan yang kedua ontologi yang bersifat metafisik. Yang bersifat metafisik ini adalah pembahasannya yang di balik fisik. Di balik fisik ya, kalau bahasa sederhananya membahas tentang hal yang gaib. Seperti kalau misalnya ada kawan-kawan jumpa orang-orang yang berfilsafat itu langsung bertanya, apakah kamu percaya kepada Tuhan? Apakah Tuhan itu ada? Kalau ada, bagaimana bentuknya? Di mana posisinya sekarang? Itu orang-orang yang sebenarnya dalam tingkatan tarikatnya filsafat itu sudah sangat tinggi. Kalau kita yang pemula, alangkah baiknya saran saya hindari dulu pembahasan yang berkaitan dengan ketuhanan. Tentang hal-hal yang bersifat mistik, hindari dulu, karena kita belum cukup kekuatan otak kita untuk mencerna bagaimana kondisi pembahasan tentang ketuhanan itu sendiri. Jadi kita hanya berbicara tentang ontologi ilmiah, yaitu apa itu ada. Karena di dalam ontologi ini juga banyak hal yang sangat memusingkan. Paradoks. Paradoksnya, arti paradoks suatu hal yang bisa dijelaskan dengan kata-kata, bisa kadang-kadang dibayangkan dengan imajinasi kita, tapi secara kenyataan itu nggak ada. Nggak bisa. Itu hal yang pembicaraannya tentang ontologi. Kadang ada, kadang nggak mesti nggak ada. Contoh sederhana tentang pertanyaannya tentang ontologi. Bahasa lainnya argumentasi ontologi ataupun argumentasi tautologi. Pertanyaannya sederhana. Contohnya seperti ini. Apakah ada yang tidak ada? Itu kan kadang-kadang sederhana. Ketika kita menjawab, memusingkan.
Contohnya, saya yang jawab, walaupun saya pertanyaan itu dulu saya yang jawab. Apakah ada yang tidak ada? Kalau yang tidak ada itu ada, maka ketidakadaan itu juga ada. Ketika ketidakadaan itu ada, hal yang tidak ada itu sebetulnya tidak ada. Ketika ketidakadaan itu tidak ada, apa juga hal yang ada? Kan pusing, membingungkan. Sehingga mungkin jawaban yang pastinya itu mungkin. Apakah ada yang tidak ada? Mungkin ada. Kalau misalnya ada jawaban, Bang, yang belum ada itu kan masa depan. Masa depan kan akan ada, bukan berarti tidak ada, akan ada. Ataupun Bang, yang tidak ada itu Raja Prancis. Kita nggak ada lagi. Karena memang kerajaan Prancis itu sudah menjadi kerajaan, sudah menjadi negara, bukan lagi kerajaan. Ada minimal dalam pembicaraan kita, Bang, A itu nggak ada, B itu nggak ada, minimal ada, minimal itu dalam dunia imajinasi kita. Itu pembahasan ontologi. Pembahasannya agak-agak tidak terlalu penting, tapi susah untuk jawabannya. Sedangkan yang terakhir itu aksiologi. Aksiologi ini berbicara tentang hal-hal yang bersifat etika ataupun moral. Bahasa sederhananya etika itu sesuatu yang kita anggap baik untuk kita lakukan. Sehingga hal-hal yang tidak kita anggap baik, kita tinggalkan. Itu hal yang berbicara tentang aksiologi. Jadi kawan-kawan bisa menjelaskan, bisa mempelajari ilmuwan yang sangat banyak. Ada filsafat, kalau hari ini ada sosiologi, ada antropologi, ada politik, ada ilmu ekonomi, ada ilmu hukum, ada ilmu sejarah. Itu cabang dari puncaknya itu dari filsafat. Dan isu besar, secara isu, filsafat itu punya isu besar juga, mempunyai 3 isu besar dalam dunia filsafat. Isu besar yang pertama yaitu kosmologi, yang kedua teologi, yang ketiga antropologi. Kalau menurut Thomas Kuhn, seorang filsuf, kalau nggak salah saya filsuf Jerman, menurut dia dalam dunia filsafat itu ada 3 isu besar, dan juga isu besar ini punya masanya sendiri. Masa Thales dan kawan-kawan sampai masa Hipatia, yaitu seorang filsuf terakhir bangsa Yunani, wanita, itu kebanyakannya membahas tentang dunia, yaitu kosmosentris, yaitu sentral pembicaraannya mereka itu tentang dunia, tentang hakikat dunia. Ustaz? Dari mana dunia ini berasal? Kalau bahasa Thales ada yang kalau jawaban dari Thales dari air. Kenapa dari air? Dia juga mengungkapkan fakta-fakta yang ada dengan pengalaman-pengalamannya dia. Nanti ada Anaximenes mengatakan bahwa alam semesta ini bersumber dari udara. Udara yang padat akan menjadi batu, udara yang tidak terlalu padat akan menjadi angin.
Ustadz, Afwan sebelumnya diingatkan kembali bahwa waktunya tinggal 5 menit lagi. Terima kasih. Kemudian Hipatia. Kemudian setelah Hipatia mati, dibunuh oleh oleh orang-orang yang benci pada filsafat, dipelopori oleh orang gereja, maka filsafat dunia barat Yunani itu meredup. Kemudian agama mendominasi keilmuan, sehingga datanglah Nabi Muhammad. Di dunia Arab, di bangsa Arab muncul seorang nabi yang sebagai penjerah, pembawa perubahan. Kemudian dunia waktu itu, semenjak Nabi Muhammad, dunia waktu itu beralih pembahasannya dari kosmosentris menjadi teosentris, menjadi manusia kemudian membahas tentang ketuhanan, sehingga aliran-aliran ketuhanan. Setelah Ustadz, itu mohon maaf Ustadz, waktunya sisa 3 menit lagi. Terima kasih. Jadi kosmologi setelah bangsa Arab, setelah perang kebanyakan perang dikarenakan perang dilandasi dengan agama, sehingga kepercayaan dunia barat itu pada agama agak sedikit berkurang, sehingga muncullah Renaissance dengan fokus kepada pembahasannya antroposentris, manusia sebagai pusat pembahasan, sehingga muncullah humanisme, muncullah filsafat liberalisme di Eropa, muncullah filsafat sekularisme sampai hari ini. Sehingga dikarenakan dengan pembahasan lebih kepada manusia itu sendiri, kemudian muncullah agama baru, yaitu orang-orang yang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu, kalau bahasanya Nietzsche, Tuhan telah mati karena manusia membunuh Tuhan. Ataupun kata-kata dari Karl Marx, agama itu adalah candu. Mungkin bisa dalam dunia Islam terjemahannya nggak sedangkal itu juga, tapi faktanya yang terjadi bahwa kebanyakan orang Eropa itu karena filsafatnya lebih kepada rasional, mereka meninggalkan agama. Jadi ternyata filsafat ini mampu membuat orang lebih bisa berpikir dewasa. Metodologinya sebenarnya ada di kampus, ada metodologi ilmiah yang telah dirangkum dalam penelitian. Kawan-kawan yang di kampus bisa mempelajari, bisa lagi baca enggak? Karena ilmu pengetahuan itu berasal dari pertanyaan. Pertanyaan itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, pertanyaan yang bersifat. Mohon maaf Ustadz, waktunya sudah habis. Oh, ya. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, untuk itu saya akhiri, saya serahkan lagi kepada moderator. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah Ta'ala, Jazakillah khair Ustaz. Masya Allah, pagi ini kita sudah menimba ilmu ya. Semoga menjadi keberkahan bagi kita semua. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada pemateri pertama dengan tema filsafat ilmu dan kemerdekaan, yaitu seorang filsafat yaitu orang yang bijaksana, yang mencari kebijaksanaan. Nah, tokoh utama yang waktu terkenal di Mekah yaitu bernama Nabi Idris. Nah, selain beliau seorang nabi, beliau juga seorang filsafat muda, di mana beliaulah yang dulunya memperkenalkan cara menulis kepada umat manusia. Nah, kata-kata filsafat itu pertama kali muncul pada masa Yunani kuno oleh
seorang filsafat yang bernama Pythagoras. Nah, selain beliau seorang ahli matematika, beliau juga seorang ahli filsafat. Baik, ini ada saran nih dari Bapak Jadidan ya. Jadi jika teman-teman yang ingin mendalami filsafat tawas, boleh beli buku Filsafat Teras ya. Dan bagi teman-teman yang ingin mendalami ilmu filsafat, boleh membeli buku atau membaca buku buku-buku filsafat barat ya. Masya Allah, Alhamdulillah diingatkan kembali kepada seluruh peserta hadirin untuk tidak tidak meninggalkan grup dan meng-unmute semua ya. Mohon tidak ada yang mengirim pesan di kolom chat Zoom. Untuk kenyamanan kita bersama. Untuk absen nanti akan diberitahukan ketika selesai acara seminar. Baiklah, acara selanjutnya yang diisi oleh Saudari Rizky Maulana. Data diri. Rizky Maulana, tanggal lahir 23 April 2001. Alamat Relut Barat. Pendidikan Min 03 Aceh Utara 2007 sampai dengan 2013. Pesantren Modern Misbahul Ulum 2013 sampai dengan 2019, kemudian melanjutkan studi universitas di YIN Lok Semawe sampai 2019 sampai dengan sekarang. Pengalaman dan prestasi, Ketua BEK Bahasa Organisasi Santri Pesantren Modern Misbahul Ulum. Delegasi Indonesia pada simulasi sidang PBB. Universitas Model United Nation di Malaysia 2019. Pernah menjadi juru bicara terinovatif United Nation Security Council pada Imun Selangor, Malaysia 2019. Pernah menjadi mentor seleksi Global Youth Exchange Japan, Inovatif Pemuda Indonesia di Jepang 2020. Beliau sekarang menjadi tenaga pendidik di pesantren Misbahul Ulum dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Baiklah, langsung saja kita panggilkan kepada Saudara Rizky Maulana. Kepada beliau kami panggilkan dengan segala hormat. Diingatkan kembali waktu pemateri hanya 45 menit. Terima kasih. Cek. Kedengaran suaranya, moderator? Coba dicek suaranya kedengaran. Alhamdulillah kedengaran. Alhamdulillah kedengaran, Ustaz. Syukran jazilan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kepada Saudari Rizky Maulana, boleh memute audio. Udah? Insyaallah sudah. Sudah bisa dimulai? Saudara, jangan saudari. Saudara ya. Saya laki-laki. Oke. Ya, jadi penghormatan yang pertama kepada dosen pengampu, Dr. Hamizul Mulyadeti, yang telah memberikan kesempatan banyak ilmu buat kita semua. Kemudian pemateri yang kedua yaitu Saudara Jadidan, Bapak Jadidan yang sangat luar biasa memaparkan materinya, dan semua materi saya kayaknya sudah diambil sama beliau ini. Jadi saya hari ini tidak menyampaikan banyak materi, akan tetapi cuma mengulas kembali materi yang telah disampaikan. Ya. Jadi kemudian selanjutnya terima kasih kepada Ketua Panitia yang tidak kenal malam dan siang, tidak makan siang, tidak sarapan pagi dalam mensukseskan acara seminar ini. Kemudian sangat semangat semuanya untuk peserta seminar, dan terima kasih kepada seluruh kawan-kawan dari PBA Unit 2 yang seragam hari ini memakai baju alma mater yang sangat luar biasa. Nampak sekali patriotismenya bermahasiswa ini. Ini yang merindukan mahasiswa ini kan. Ya. Kemudian mungkin sampai di sini kata-kata ini ya saya ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Ada keluar filenya? Belum, belum. Belum? Belum. Bentar ya. Ya, baik. Keluar? Alhamdulillah sudah. Nah, baik. Langsung saja. Saya ingin menjelaskan dari pertama itu filsafat kemerdekaan. Saya tidak menaruhkan dan di sini karena kalau misalnya dalam ilmu filsafat itu, kalau misalnya ada dan di dalam bahasa Indonesia saja itu sudah berbeda. Kita harus menjelaskan filsafat dan kemudian kita harus menjelaskan kemerdekaan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang langsung kepada to the point kemerdekaan. Jadi bagaimana kita sebagai citizen ataupun masyarakat Indonesia memandang kemerdekaan dengan sudut pandang filsafat. Ya. Jadi sebelum saya menjelaskan semuanya bentuk-bentuk apa-apa saja filsafat kemerdekaan, bagaimana kita memandang kemerdekaan Indonesia menurut sudut pandang filsafat, saya ingin mengulas kembali apa yang telah disampaikan oleh materi pertama tadi tentang apa itu filsafat ataupun sedikit definisi tentang filsafat. Kita semua tahu bahwasanya filsafat itu kalau misalnya menurut apa yang kita dengar ini selama ini kita dengar adalah filsafat itu adalah cara berpikir, ya. Bentar. Filsafat itu adalah cara berpikir. Filsafat itu bagaikan roda gir yang berputar pada kepala, yang memikirkan sesuatu ataupun yang membutuhkan tolak ukur sesuatu ataupun meyakinkan sesuatu. Nah, itu yang disebut dengan filsafat menurut pengertian biasanya. Kemudian di sini saya menggambarkan simbol tanda tanya. Coba kita bayangkan kalau misalnya kita pergi ke sebuah hutan tidak ada simbol, ataupun kita pergi kemana tidak ada simbol, pasti kita akan tersesat. Jadi simbol tanda tanya inilah yang melahirkan semua ilmu pengetahuan. Simbol tanda tanya ini melahirkan semua ilmu pengetahuan, semua simbol. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Asal-usul alam semesta, kalau misalnya ada pertanyaan tentang asal-usul alam semesta, kita akan bisa menjawab karena adanya ilmu fisika. Kemudian menjalankan negara yang baik. Juga kita akan bisa menjawab pertanyaan ini, bagaimana cara menjalankan negara yang baik. Kita akan bisa menjawab karena ada demokrasi dan Pancasila. Nah, ini yang ingin kita bahas sebentar lagi insya Allah. Kemudian ataupun contoh lain bagaimana cara kita menjalankan pertandingan sepak bola yang baik. Kita juga membutuhkan yaitu dengan peraturan sepak bola untuk menciptakan sebuah pertandingan yang betul. Ini yang dibentuk dengan yang dikatakan dengan simbol. Simbol inilah yang melahirkan. Saya akan menjelaskan dari tanda tanya hari ini. Karena kenapa? Kita semua bertanya. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab, pertanyaan-pertanyaan bisa dijawab karena ada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini timbulnya dari sebuah pertanyaan. Kita tidak akan mungkin bisa mengatakan hujan itu jatuh di atas genteng. Karena dasarnya menurut sudut pandang filsafat, ya, dasar hukum hakikat hujan itu jatuh bukan di atas genteng, tapi tujuan jatuh hujan itu di atas bumi. Akan tetapi kita mengatakan hujan itu jatuh di atas genteng. Kita selalu menyalahkan hujan yang jatuh di atas genteng, padahal genteng yang menerima hujan jatuh. Hujan itu tidak pernah bermaksud untuk jatuh di atas genteng. Nah, itulah apa yang ingin kita jelaskan hari ini. Sudut pandang filsafatnya, kita bagaimana cara kita untuk berpikir dalam berfilsafat, berpikir filsafat. Baiklah,
Kemudian filsafat. Filsafat itu menghasilkan banyak ilmu, ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, ilmu fisika, ilmu matematika, dan ilmu sains lainnya. Baiklah. Kemudian filsafat itu pada hakikatnya itu membongkar persembunyian ideologi ataupun memikirkan kembali apa yang telah dipikirkan apa itu benar. Sebuah kebenaran, sebuah keyakinan yang sudah ada itu dipikirkan kembali. Nah, itu yang dinamakan dengan filsafat. Dipikirkan kembali oleh filsuf-filsuf untuk mencapai sebuah kebenaran dalam kebenaran. Bukan mencapai sebuah kebenaran dalam kesalahan. Karena sangat mudah untuk mencapai sebuah kebenaran dalam kesalahan. Akan tetapi mereka berpikir bahwasanya bagaimana untuk bisa mencapai kebenaran dalam sebuah kebenaran. Ya, membongkar persembunyian ideologi. Saya teringat pada salah satu tokoh yang telah disebutkan tadi oleh pemateri pertama, yaitu Imam Al-Ghazali. Beliau hidup 1058 Masehi sampai 1111 Masehi. Saya mudah menghafalnya karena tahun wafat beliau itu mudah, 1111 Masehi. Jadi beliau hidup di antara 52 sampai 53. Beliau salah satu orang yang sangat berfilsuf, orang yang sangat pintar. Kalau misalnya kita bilang di beliau pintar, beliau cerdas, beliau sangat cerdas. Dalam kehidupan beliau sempat mengarang 63 buku. Bukunya bukan buku seperti novel-novel sekarang, enggak. Bukunya salah satu karya beliau adalah Ihya Ulumuddin. Karya beliau Maraqi' Ubudiyah, Bidayatul Hidayah. Banyak sekali karangan-karangan beliau, sampai-sampai ada yang mengatakan ulama memberikan julukan kepada beliau adalah Imam Syafi'i As-Sani, Imam Syafi'i yang kedua beliau. Imam Syafi'i kan dikenal dengan pintarannya. Beliau dikenal dengan Imam Syafi'i yang kedua. Beliau sangat pintar dalam menjelaskan ilmu-ilmu pengetahuan. Beliau sama halnya, beliau mencari kebenaran dalam sebuah kebenaran. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Dulu beliau sangat menekuni ilmu filsafat. Beliau sangat mencari ilmu filsafat. Beliau mencari membaca seluk-beluk buku-buku yang berkaitan dengan filsafat. Bahkan filsuf-filsuf negarawan Islam pada saat itu, pada masa Abbasiyah ataupun sebelum Abbasiyah dan setelah Abbasiyah, hidup yang sangat luar biasa pada saat itu. Beliau mencari. Setelah beliau menemukan titik pengakhiran dari sebuah ideologi yang beliau tangkap, beliau mengarang sebuah buku, Tahafut Al-Falasifah. Beliau setelah mencari banyak tentang filsafat, kemudian beliau membantah semua filsuf filsafat. Beliau pada saat itu mengkritik Ibnu Rushd dan Ibnu Sina. Juga Al-Farabi pada saat itu dikritik sama beliau dalam bukunya. Belajar filsafat itu boleh, kata beliau. Tidak ada salahnya dalam belajar filsafat. Belajar filsafat akan melahirkan ilmu fisika. Belajar filsafat akan melahirkan ilmu kimia. Belajar filsafat akan melahirkan ilmu matematika. Ataupun ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya. Karena dengan filsafat ini melahirkan ilmu. Kata beliau, boleh, silakan belajar filsafat, itu boleh. Akan tetapi tidak bertentangan dengan agama. Kalau kalian sudah belajar filsafat tentang ketuhanan, kalian mencari di mana Tuhan. Karena pada saat itu, filsafat Yunani menghakimi tiga. Yang pertama, orang itu menghakimi bahwasanya Tuhan itu tidak bisa melihat partikular. Berarti bisa kita maknai ataupun bisa kita katakan bahwasanya Tuhan itu tidak menciptakan bumi. Karena bumi ini menurut filsuf itu terciptanya dari partikel yang kecil ataupun udara yang mengembang menjadi batu kemudian menjadi bumi. Beliau tidak membantah itu. Filsafat Yunani menekuni itu, tapi beliau membantah itu. Kemudian yang kedua, tidak ada pembangkitan setelah hidup. Kita sudah mati, jadi ngapain dibangkit lagi? Tidak ada pembangkitan setelah hidup. Kayak itu kata beliau. Seperti contohnya kita sekarang kita membacakan, walaupun tadi moderator membaca riwayat hidup. Coba kalau misalnya kita menanalisis menurut filsafat itu riwayat hidup berarti sudah mati yang kita bacakan, ataupun sudah tidak ada lagi karena riwayat hidup. Ya, berarti data diri bisa kita katakan dengan kata diri. Saya pernah duduk dengan salah satu seorang dosen filsafat. Beliau dosen filsafat tamatan Australia, Melbourne University. Beliau mengatakan apa? Tidak sanggup bahasa Indonesia untuk menjelaskan isi filsafat. Tidak sanggup bahasa Indonesia untuk menjelaskan isi filsafat. Maknanya itu tidak sampai kepada yang ingin disampaikan. Saya pikir-pikir betul juga.
Karena kenapa? Kita bahasa Indonesia banyak sekali itu menggunakan istilah bahasa Indonesia. Bahasa Inggris itu hujan jatuh tidak ada fall rain, nggak ada. Nggak ada hujan jatuh itu fall rain, kecuali dalam buku bahasa Inggris yang orang Indonesia sekarang. The rain is falling. Tidak ada dalam buku bahasa Inggris. Dalam buku bahasa Inggris yang orang Inggris sekarang, pasti itu kalau misalnya ketika hujan dikatakan it is raining. Hujan sedang berjalan maksudnya, sedang turun. Tidak ada itu hujan itu jatuh. Nah, itu kadang kita memandang menurut ilmu filsafat ya. Kita hari ini belajar kita memandang sesuatu menurut ideologi filsafat ataupun sudut pandang berkacamata filsafat hari ini. Ya. Kemudian yang ketiga yang mereka ingkari, yang Imam Al-Ghazali mengkritik kata-kata buku dalam Tahafut Al-Falasifah pada saat itu adalah tidak ada pembangkitan setelah itu dan kedudukan Tuhan di mana. Itu yang beliau kritik. Tapi lain silahkan. Kita mau belajar filsafat Islam hari ini silahkan. Karena kenapa Islam ini mungkin tidak akan berdiri kalau misalnya tidak ada filsafat. Begitu juga di Indonesia. Indonesia ini tidak akan merdeka kalau misalnya hari ini tidak ada filsafat. Filsafat karena unsur dari semua unsur adalah filsafat. Filsafat inilah yang mengemukakan ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan lainnya untuk membantu menggerakkan sesuatu apa yang diinginkan oleh tokoh penggerak. Ya, hari ini kita menjelaskan tentang kemerdekaan, filsafat kemerdekaan. Sebelum kita masuk pada saat itu, saya mengulang kembali apa yang telah disampaikan tadi oleh moderator, oleh pemateri pertama tentang makna-makna filsafat. Tapi penyampaian beliau itu terlalu luas, tokoh-tokohnya terlalu banyak. Saya tidak mengambil banyak-banyak karena kita sudah mengambil ilmu dari beliau tadi. Di Yunani sampai sekarang itu masih ada patung namanya Phares. Phares itu Al-Farabi itu orang Yunani the second teacher in the world. Guru kedua setelah Aristoteles pada saat itu. Kalau misalnya kita mengatakan Aristoteles orang yang pertama. Aristoteles adalah orang yang guru pertama katakan. Sedangkan Al-Farabi adalah guru yang kedua. Diambil istilah tersebut dari pertama karena umurnya Aristoteles lebih tua daripada Al-Farabi. Kalau misalnya kita mengatakan Aristoteles lebih pintar dari Al-Farabi. Al-Farabi ini tokoh muslim ya. Dia orang muslim, dia orang Islam, dia sangat paham tentang Islam, dia juga orang yang filsuf. Beliau juga seorang filsuf. Beliau mengatakan mereka mengatakan Yunani mengatakan bahwasanya pada saat itu tidak ada yang bisa mengkritik buku Aristoteles kecuali Al-Farabi. Al-Farabi mengkritik buku Aristoteles. Jumpa dengan Aristoteles, apa dikatakan Aristoteles? Betul juga apa yang kau katakan Al-Farabi. Berarti bisa kita simpulkan Al-Farabi itu lebih pintar daripada Aristoteles kalau misalnya kita pandang menurut filsafat. Karena kenapa? Ada orang pandai itu karena ada orang bodoh. Ada kebodohan karena ada kepintaran. Orang bodoh dipandang pintar, yang memandangnya orang bodoh. Sama-sama bodoh. Kalau misalnya orang pintar itu dipandang bodoh, yang memandangnya juga orang bodoh. Nah, seperti itu. Itu adalah kajian-kajian filsafat. Sangat luar biasa penjelasan tadi dari pemateri yang pertama. Sangat luar biasa. Sederhana tapi memiliki makna yang sangat luar biasa. Kemudian, saya akan melanjutkan. Filsafat itu adalah ilmu cara berpikir seperti roda gir yang berputar di kepala. Roda gir itu bentuknya seperti roda-roda bergigi-gigi itu yang berputar-putar. Nah, itulah filsafat. Itulah filsafat ya. Dia mencari kebenaran dalam sebuah kebenaran. Mencari apakah Indonesia itu benar, itu dicari oleh ilmu filsafat. Kemudian, hakikat filsafat itu bukan cinta kebijakan, tapi cinta nalar. Walaupun ilmu-ilmu filsafat, buku-buku filsafat itu emang kata filsafat itu diambil dari bahasa Yunani filosofia yang artinya cinta kebijakan. Banyak buku-buku filsafat karangan-karangan orang Indonesia ataupun karangan-karangan orang luar negeri sebelum masa bukan buku Yunani. Buku Yunani tidak pernah mengatakan filsafat itu adalah cinta kebijakan. Tapi buku-buku sekarang itu mengatakan filsafat itu adalah cinta kebijakan. Tidak ada salahnya sih. Tidak ada salahnya filsafat itu cinta kebijakan. Akan tetapi hakikat filsafat itu yang merubah pengertian filsafat.
Filsafat itu dikatakan adalah cinta nalar, reasoning. Karena kenapa? Kalau misalnya nalar itu salah, maka nanti keilmuannya salah. Filsafat itu tidak bisa dinilai oleh mata. Walaupun ada ustadz-ustadz, guru-guru, ataupun buku-buku kita baca filsafat itu, ketika misalnya ada sesuatu tragedi kita melihat itu yang namanya filsafat. Bukan. Filsafat itu tidak bisa dinilai oleh mata, karena mata sangat dusta. Mata itu dusta. Tidak semua yang tersenyum itu bahagia. Kan itu dia. Tidak semua yang senyum itu bahagia. Seperti orang-orang Jepang senyum itu kan terpaksa. Orang Korea senyum itu, kita lihat artis Korea yang senyum-senyum itu. Orang itu bebannya lebih besar daripada hidupnya itu. Ada bebannya lebih besar badannya tapi harus senyum. Karena kenapa? Emang itu sudah keterpaksaan orangnya ini. Jadi mata itu sangatlah dusta untuk menilai sebuah kenalaran. Makanya tidak bisa kita nalar pakai mata. Kita harus nalar pakai keyakinan. Keyakinan inilah yang menumbuhkan sebuah kebijakan. Ya, baru kembali kebijakan. Karena keyakinan ini yang menumbuhkan kepada kebijakan. Kebijakan setelah kita menalar apa saja yang kita ingin nalar, kemudian menciptakan sebuah ilmu pengetahuan. Pengetahuan inilah yang membutuhkan tentang kebijakan dalam sebuah ilmu pengetahuan. Karena ketika ilmu pengetahuan tidak ada kebijakan, maka semua yang ingin dikatakan, apapun yang ingin dikatakan itu tidak bisa, tidak bermanfaat, karena mereka ada sepihak di sini, ada yang ingin maju di sini, ada yang ingin maju di sini. Baiklah. Kemudian kebaikan tertinggi dalam filsafat itu adalah kesempurnaan nalar yang berprinsip validilism. Valid, semua yang kita nalar itu valid, valid dengan fakta, valid dengan bukti, valid dengan apapun gerak-gerak yang kita lakukan, valid. Itulah yang dinamakan dengan filsafat. Kemudian selanjutnya, coba Ananda baca. Coba semua peserta membaca agar bisa bekerja hebat, lakukan apa yang kalian cintai. Untuk mengubah dunia, ubahlah diri sendiri. 2 kata di sini. Saya mengambil kata-kata orang Yunani. Ini yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya mengambil kata-kata Yunani, ini yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Seandainya ketika membaca kata-kata 2 kata-kata ini, kita sudah mulai berpikir, otak kita sudah mulai berjalan. Berarti pada saat itu kita sudah mulai berfilsafat. Pada saat itu kita sudah mulai berfilsafat. Kita sudah mulai memikir, yang memotong sesuatu itu bukan pisau. Karena kenapa? Setajam. Karena bukan semua pisau yang memotong. Karena misalnya kita bilang yang memotong itu pisau, kita ingin cukur jenggot yang laki-laki, itu nggak bisa pakai pisau. Berarti yang memotong itu bukan pisau. Yang memotong itu tingkat ketajaman dari benda. Nah, itu kalau misalnya kita lihat dari segi filsafat, yang memotong itu adalah ketajaman. Karena kenapa? Nggak ada itu pisau silet yang nggak tajam. Pasti tajam. Makanya bisa memotong. Nah, seperti itulah kalau misalnya kita lihat dari segi filsafat. Itu contoh-contoh kecil dari filsafat. Ketika Anda sudah mulai berpikir, berarti Anda sedang berfilsafat. Baiklah. Kemudian merdeka. Saya buat pertanyaan besar ini. Merdeka, tanda tanya. Merdeka, tanda tanya. Pertanyaan yang pertama, apakah negara Indonesia sudah merdeka? Mungkin kita semua akan menjawab, iya, pasti negara Indonesia sudah merdeka. Merdeka negara Indonesia 17 Agustus 1945, dibuktikan dengan pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno, Presiden pertama. Indonesia sudah merdeka. Akan tetapi, kalau misalnya kita ingin memandang dari segi filsafat, berarti kita harus kaji ulang tentang kemerdekaan. Makna dari merdeka. Hurriyah, dalam bahasa Arab itu hurriyah. Hurriyah dalam bahasa Arab itu bebas. Bebas dalam bentuk apa? Bebas dalam bentuk ada keterbatasan yang dibatasi oleh peraturan dan dibatasi oleh disiplin ataupun dibatasi oleh prinsip-prinsip. Ya, ini yang dinamakan dengan merdeka. Maknanya kita lihat dari bahasa Arab, hurriyah. Merdeka, jadi bebas, semua bebas. Tidak ada rakyat miskin, tidak ada yang membeli air aqua, tidak ada pekerjaan, tidak ada yang pengangguran. Semua itu merdeka. Akan tetapi di sini negara Indonesia, kalau misalnya kita lihat ini pemandangan dari filsafat ya, kita melihat sudut pandang filsafat. Negara Indonesia sudah merdeka, akan tetapi masih meninggalkan kemiskinan, masih meninggalkan
pengangguran, masih meninggalkan lapangan kerja yang sangat sedikit, masih meninggalkan air yang harus dibeli, masih ditinggalkan minyak yang harus dibeli dari negara lain. Padahal kita penghasil minyak. Nah, makanya saya bertanya di pertanyaan pertama, apakah negara Indonesia sudah merdeka? Sudah, dari penjajahan. Kita sudah merdeka dari penjajahan. Ada dua, disimpulkan dalam ilmu filsafat, ada dua itu penjajah. Ada penjajah internal dan penjajah eksternal. Penjajah eksternal itulah penjajahan yang dari Portugis, Belanda, Jepang. Alhamdulillah kita sudah mengusirnya. Bukan kita yang mengusirnya, tapi penghulu kita yang sudah mengusirnya. Alhamdulillah, itu berarti kita sudah, itu yang merdeka. Kemudian penjajahan internal itu penjajahan yang dijajahi oleh negara kita sendiri. Maksudnya bagaimana? Bukan saya berbicara kasar hari ini terhadap negara, tidak. Akan tetapi kita hari ini mengkaji kemerdekaan menurut ilmu filsafat. Hari ini kita bilang merdeka, apa buktinya? Maka itu yang ingin kita katakan. Sesuatu kata-kata itu harus diberikan dengan bukti. Bukti kemerdekaan hari ini telah disampaikan oleh Indonesia adalah tidak ada penjajahan. Betul, sangat betul itu. Luar biasa itu perjuangan pahlawan-pahlawan untuk memerdekakan negara Indonesia ini. Bukan kecil negara Indonesia ini, besar negara Indonesia ini yang Mohon maaf, mohon pengertiannya para peserta ini sepertinya sinyal kurang mendukung. Mohon bersabar sejenak. Terima kasih. masih. Jadi agak bermasalah ini sedikit laptopnya ini. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Baik, Apakah negara Indonesia itu sudah merdeka tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, negara Indonesia ini merdeka karena diatur oleh negara Indonesia ini bisa berjalan lancar karena diatur oleh sistem demokrasi dan Pancasila. Kita mengetahui semuanya. Tidak ada yang tidak mengenal itu apa itu Pancasila dan tidak ada yang tidak mengenal apa itu sistem demokrasi. Kita semuanya mengenal itu. Akan tetapi ya. Kemudian yang nomor 2, saya karena waktu yang membatasi kita. Kemudian nomor 2, apa dasar negara Indonesia? Dasar negara Indonesia sekarang Pancasila. Kasus apa saja yang terjadi pada Pancasila? Saya ingin menjelaskan dua aspek ini. Dua aspek ini menurut ilmu dalam sudut pandang filsafat, Jadi kemarin ada kasus beberapa tahun yang lalu mungkin ya 2 tahun ataupun 3 tahun yang lalu ada kasus seorang profesor Universitas Winsuska itu beliau juga anggota BPIP Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengkritik Pancasila. Beliau mengatakan bahwasanya Pancasila musuh besar Pancasila adalah agama. Bagaimana beliau mengatakan seperti itu? Kalau misalnya kita ini melihat dari real kenyataannya salah beliau mengatakan seperti itu. Karena kenapa? Merdekanya Indonesia banyak sekali dibantu oleh ulama-ulama. Bahkan penetapan tanggal kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu jatuh pada 17 Ramadan. Ketika saat itu Insinyur Soekarno bertanya kepada Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari. Beliau menanyakan apa pertanyaan beliau? Kapan kita bisa menentukan tanggal yang betul? Menurut ilmu falak, beliau mengatakan, Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari mengatakan, menurut ilmu falak, kita akan
kita akan membuat pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Ramadan, karena di situ ada keberkahan, di situ nuzulnya Al-Quran, di situ dibebaskannya pada saat itu orang-orang musyrik. Jadi luar biasa itu. Kalau misalnya keterkaitan antara agama dengan merdeka, maka sangat salah memandang Pancasila itu musuh besarnya adalah agama. Kemudian kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang filsafat, bisa jadi. Karena kenapa? Saya ingin bertanya, musuh besar kita sekarang apa? Diri kita sendiri. Musuh besar kita sekarang adalah hawa nafsu, diri kita sendiri. Hawa nafsu itu terletak pada diri kita sendiri. Agama itu sudah menyatu dengan Pancasila. Karena ataupun agama itu sudah menyatu dengan kemerdekaan ataupun sudah menyatu dengan Indonesia. Berarti pasti musuh terbesarnya adalah dirinya sendiri. Berarti di sini bisa kita simpulkan adalah oknum-oknum yang ingin mengecoh ataupun yang ingin menggulingkan di sini nilai-nilai kepancasilaan. Makanya sekarang terjadilah kasus-kasus banyak pemimpin-pemimpin yang tidak Pancasilais, banyak pemimpin-pemimpin yang tidak nasionalisme, banyak pemimpin yang tidak bersikap patriotisme. Padahal kita kalau misalnya kita menyalahkan pemimpin, tidak bisa semuanya kita salahkan pemimpin. Karena tidak semua pemimpin itu salah. Walaupun ada pemimpin itu yang salah, tapi kita tidak bisa mensamaratakan mereka. Mereka juga bekerja untuk negara. Mereka juga bermoto untuk meningkatkan sebuah kualitas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita kembalikan ke forum. Bagaimana? Mungkin kalau misalnya butuh diskusi, kita boleh membuka diskusi. Terima kasih. Kita kembalikan kepada moderator. Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Terima kasih kepada Saudara Rizky Maulana telah memaparkan ilmu pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Baiklah, selanjutnya akan dibukakan sesi tanya jawab. Sebelum itu, saya akan membacakan beberapa peraturan. Yang pertama, kesempatan tanya jawab kita laksanakan dengan satu sesi berhubung waktu sudah tidak memungkinkan dengan 3 pertanyaan. Yang kedua, waktu tanya jawab dibatasi selama 10 menit. Dan yang ketiga, bagi peserta yang ingin menanya, boleh langsung saja raise hand atau mengacungkan tangan. Kemudian kepada audiens yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menyebutkan identitasnya. Terima kasih. Baik, langsung saja kepada peserta yang mau bertanya, boleh langsung dimulai. Bagaimana para peserta hadirin, masih semangat kah? Masih. Alhamdulillah, gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Ayo langsung saja, ini pemateri kita sudah sangat siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Azra, saya perwakilan dari Unit 1 PBA. Saya ingin bertanya kepada pemateri 1, yang mana telah dijelaskan tentang filsafat ketuhanan. Sebagaimana kita mengetahui, Tuhan itu ada. Tuhan itu maha besar. Tuhan itu sang pencipta. Jika ada seseorang yang mengatakan, jika Tuhan itu ada di saku bajunya, bagaimana makna kata-kata tersebut jika kita lihat dari sudut pandang filsafat? Terima kasih. Terima kasih, cukup sekian pertanyaannya. Baik, pertanyaan yang kedua.
jelas. Jelas. Nah. Baik, bagaimana? Yuk pertanyaan kedua, sisa 2 pertanyaan lagi ya. Jangan disia-siakan kesempatan emas ini. Ya tanya lah. Yang ingin bertanya, jangan malu-malu, langsung saja acungkan tangannya. Atau ini para peserta udah paham semua? Pertanyaan timbul karena ketidakpahaman. Berarti kalau misalnya tidak ada pertanyaan, menurut Imam Filsafat mereka sudah paham semua apa yang yang didengarkan. Mudah-mudahan seperti itu. Karena Ya, berarti sudah paham semua nih ya para peserta ya. mungkin mereka malas bertanya langsung, boleh di chat panitianya untuk bertanya. Tanyakannya kepada pemateri satu. Ana yang bertanya. Izin admin mau bertanya. Tafadholi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Rashid, perwakilan daripada unit 3 pendidikan bersalah. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Syekh Rizky Maulana yang subhanallah cukup mantap, best of publishing. Tidak ada banyak yang ingin tanyakan, yaitu yang ingin tanyakan adalah inti dari pembahasan antum barusan. Intisarinya mungkin hanya demikian yang dapat saya tanyakan. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Irfan Rashid. Sisa 1 pertanyaan lagi ya. Yang ingin bertanya bisa langsung saja. Bagaimana para peserta? Masih ada yang ingin ditanyakan? Sisa 1 kesempatan lagi. Bagaimana teman-teman? Ayo ditanyakan apa yang ingin ditanyakan. Ini waktu bertanyanya sisa 7 menit lagi ya. Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Dewi Safitri. Saya jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Saya ingin bertanya, apa keutamaan bagi orang yang belajar filsafat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Alhamdulillah sudah ada 3 pertanyaan. Langsung saja kita persilakan kepada Bapak Jadidan selaku pemateri pertama. Baik, terima kasih pada kesempatannya moderator untuk saya yang insya Allah semoga dengan izin Allah saya bisa menjawab pertanyaan dari saudari, sudah lupa namanya, tentang kalau ada Tuhan, apakah ada Tuhan di saku baju? Yang itu pertanyaan. Ini agak sedikit
teologis, agak-agak sedikit mempermainkan ketauhidan. Tapi sebelumnya maaf karena memang saya sering dalam dunia diskusi dan sering dalam dunia pembelajaran tentang filsafat, walaupun satu hal ini kan dunia diskusi, izinkan saya untuk sedikit mengkritik ataupun merevisi pernyataan-pernyataan dari pemateri kedua tadi sebelumnya. Mohon maaf karena kalau saya nggak mengkritik, saya agak terasa bersalah nantinya. Yang pertama yang saya kritik bahwa tadi ada pemateri pertama menyampaikan bahwa Imam Ghazali mengkritik filsafat yang dari Ibnu Rus sama Ibnu Sina. Bisa jadi Imam Ghazali dalam bukunya Ta'afud al-Falasafah mengkritik filsafat, tapi beliau tidak sama sekali mengkritik Imam Ibnu Rus. Karena apa? Masa hidup mereka itu tidak satu zaman. Imam Ghazali meninggal tahun 1111 ini, sedangkan Ibnu Rus lahir 1126. Berselang beberapa belas tahun kemudian baru meninggal Imam Ghazali, baru lahir Ibnu Rus. Jadi nggak mungkin Imam Ghazali mengkritik Ibnu Rus, nggak mungkin. Bisa jadi kalau beliau mengkritik Ibnu Sina, bisa jadi karena aliran filsafat Imam Ibnu Sina itu sama seperti Ibnu Rus. Beliau juga, dua tokoh ini pengikut filsafat peripatetik ataupun filsafatnya Aristoteles. Memang ada kerancuan-kerancuan dalam gaya berpikir Aristoteles yang diikuti oleh Ibnu Sina. Kemudian yang membantah Ibnu Rus membantah Ibnu Sina dalam bukunya Ta'afud at-Ta'afud, kerancuan dalam kerancuan. Itu mungkin secara sejarah seperti itu. Yang kedua, tadi beliau menyebutkan Al-Farabi mendatangi Aristoteles dan mengatakan bahwa, kalau nggak salah saya dengar seperti itu. Sedangkan Aristoteles hidup 300 tahun sebelum Masehi, sedangkan Al-Farabi hidup pasca Nabi Muhammad ataupun sekitar 800 Masehi. Jadi perbedaan usia mereka itu sekitar 1000 tahun ataupun 1 abad. Jadi bagi saya 10 abad bagi saya mustahil Al-Farabi mendatangi Aristoteles. Seperti itu. Yang kedua, yang terakhir saya kritik, ini juga akan menjawab pertanyaan dari Ukti tadi, bahwa filsafat itu bukan cinta kesanaan tapi cinta nalar. Juga sedikit membantah, nggak apa ya, karena emang ini diskusi ilmiah, diskusi filsafat, mungkin saya rasa nggak masalah. Yang penting argumentasinya benar, pas, sesuai porsi dan proporsinya. Yang paling penting saya jelaskan bahwa kalau kita katakan bahwa filsafat itu cinta nalar sendiri sudah dibantah oleh Francis Bacon, bahwa nalar, bahasa ilmiah dalam filsafat itu rasionalitas. Tokoh filsafat klasik itu Aristoteles dan filsafat modern itu René Descartes. Nalar itu punya batasan-batasan yang tidak bisa mereka terobos, seperti nalar itu hanya sesuatu yang bisa kita tangkap secara logika, itu suatu hal yang benar. Sedangkan dibantah oleh Francis Bacon, kita tahu secara deduktif, informasi umum. Contoh, mahasiswa itu semuanya kuliah. Padahal, ini kan logika umum. Padahal ada juga mahasiswa yang tidak kuliah. Itu logika umum. Kenapa kita tahu ada mahasiswa yang nggak kuliah? Kita harus meneliti ke lapangan, yaitu menggunakan teori empirisme, penelitian di lapangan. Begitu juga yang ketika mahasiswa melakukan membuat makalah harus melakukan penelitian, langsung terjun ke lapangan. Karena kalau pakai nalar saja itu nggak bisa membuktikan apa-apa, karena ada batasannya.
Itu. Jadi kalau saya pribadi nanti nggak masalah dibantah lagi karena memang ini forum diskusi. Karena kalau nalar itu ada batasnya. Kalau dalam bahasanya apa namanya Immanuel Kant, ada kebenaran yang tidak bisa dicapai oleh manusia sendiri, yaitu kebenaran yang sifatnya apa adanya, ataupun namanya lain danding ansih. Danding ansih. Jadi manusia ketika berbenturan dengan ilmu pengetahuan atau informasi, sifatnya tidak lagi objektif, tapi sudah subjektif. Jadi ketika nalar saya berbeda dengan nalar Anda, itu bukan berarti Anda salah, saya benar, saya salah, Anda benar. Enggak. Tapi itulah cara berpikir nalar. Bagi Muhammadiyah, NU salah. Bagi NU, Muhammadiyah salah. Nalar NU, Muhammadiyah salah. Bagi nalar Muhammadiyah, NU yang salah. Jadi nalar itu kadang-kadang harus diuji kembali, harus diverifikasi kembali ke validnya. Jadi seperti contoh pertanyaan, saya langsung menjawab pertanyaan dari Ukti tadi. Apakah kalau misalnya ada Tuhan di saku baju? Ini adalah salah satu permainan nalar. Seharusnya ketika ada pertanyaan seperti ini kita nggak kesusu, nggak buru-buru untuk menjawab seolah kita ahli dalam hal akidah ataupun teologi. Enggak, bagi saya enggak, karena ada batasan-batasan nalar yang tidak bisa dicapai oleh manusia. Kalau bahasanya Suwiju Tejo, walaupun dia agak sedikit nyeleneh gaya berpikirnya, saya juga harus mengambil cara berpikir dia. Untuk mencapai Tuhan, maka injak-injaklah kepalamu. Artinya apa? Ketika kita harus berurusan dengan Tuhan, gunakan iman, jangan gunakan nalar. Karena ketika kita gunakan nalar, kita membentuk Tuhan-Tuhan versi kita, Tuhan seperti ini. Karena kan ketika saya yakin kawan-kawan akan merasakan seperti itu, ketika kawan-kawan belajar tentang ketauhidan, imajinasi terbentuk tentang bagaimana membentuk Tuhan. Walaupun kemudian kita membuangnya, menghapusnya dalam otak kita, tapi itulah nalar manusia bermain, imajinasi manusia bermain. Sedangkan itu kalau kata Imam Ibnu Arabi, itulah Tuhan palsu yang manusia ciptakan sendiri. Jadi ketika ada orang yang bertanya tentang apakah ada Tuhan di saku baju, itu adalah permainan logika, permainan nalar yang bisa jadi menjebak kita. Oke, kalau misalnya kita bisa menjawab, tapi kalau misalnya logika itu bermain terlalu jauh, bisa jadi kita meleset dari track dasar kita. Bisa jadi, makanya Imam Ghazali melarang berfilsafat tentang ketauhidan, karena hal-hal yang seperti inilah yang membuat Islam itu, orang Islam itu goyah imannya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Karena kalau misalnya kita bilang pertanyaan seperti ini nggak terlalu luar biasa pertanyaannya, karena dalam dunia filsafat ataupun dalam pembelajaran diskusi tentang ketuhanan ada yang lebih ngeri lagi pertanyaannya. Pertanyaannya serupa seperti ini. Apakah Tuhan, kalau misalnya Tuhan Maha Pencipta, apakah Tuhan bisa menciptakan Tuhan lain selain dirinya? Itu kan pertanyaan yang nggak bisa kita jawab dan nggak perlu kita jawab. Ada lagi, karena ketika kita jawab, logika nalar kita nggak akan sampai ke sana. Yang selanjutnya pertanyaannya, kalau Tuhan Maha Pencipta, apakah Tuhan mampu menciptakan batu yang batu itu Tuhan sendiri nggak bisa mengangkatnya? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tapi kita nggak perlu menjawabnya, karena kadang-kadang ada dalam pakem-pakem ketauhidan tertentu yang kita nggak perlu mencapainya dengan nalar, hanya meyakininya dengan iman hati, seperti yang telah sejarah mengatakan tentang Sayyid Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Orang yang paling pertama mempercayai kejadian itu
adalah Abu Bakar. Apakah Abu Bakar menelitinya dengan nalar? Enggak, beliau enggak perlu. Kenapa beliau mempercayainya? Karena beliau mempercayainya dengan bukan bentuk beneran, tapi bentuknya keimanan. Karena Rasulullah lebih daripada Isra Mi'raj, saya akan percaya karena Nabi Muhammad itu adalah keyakinan iman, sehingga Abu Bakar digelar dengan as-siddiq, yaitu membenarkan perjalanan Nabi Muhammad, membenarkan kerasulan Nabi Muhammad. Karena ada batasan-batasan, pakem-pakem yang tidak bisa dilewati oleh kita, tidak bisa dilewati oleh logika, yaitu sifat ketuhanan itu sendiri. Walaupun kemudian ada orang-orang yang menjelaskan ataupun orang yang mencari sifat-sifat ketuhanan itu versi akal. Seperti ada dulu kaum Mu'tazilah, akal bertentangan dengan nas, itu mereka akan meninggalkan nas, lalu menggunakan akal. Contoh, ada dalam tradisi Mu'tazilah namanya mandilah baina mandilatain, yaitu satu sisi di antara dua sisi. Contoh, ada pertanyaan, apakah bayi yang baru lahir itu akan masuk surga ataupun masuk neraka? Menurut orang Mu'tazilah, bayi itu belum membuat dosa ataupun belum melakukan amal kebaikan. Jadi tidak pantas di surga dan tidak pantas di neraka. Tapi di mana? Di tengah-tengah antara keduanya. Pertentangan antara nas sama akal, nalar. Sehingga ya wajar kalau orang-orang yang menggunakan nalar itu orang-orang yang bahasanya lebih radikal bisa jadi. Karena orang-orang Mu'tazilah dikenal dengan radikal, cara berpikir radikal yang luar biasa. Sedangkan Islam itu lebih kepada tradisional. Tradisi filsafatnya tradisional, walaupun karena ada batasan-batasan tertentu yang bisa dicapai oleh manusia sederhana seperti kita, ada juga batasan yang bisa diterobos oleh orang yang luar biasa cara berpikirnya seperti Abu Hasan al-Asy'ari, Imam al-Maturidi, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya bahwa yang bisa jadi itu hanya menggoyahkan iman kita, yang jawabannya itu akan beragam, versinya beragam. Kalau misalnya saya jawab itu akan menjadi versi saya. Jadi saya bataskan sampai di sini bahwa itu hanya permainan logika, permainan nalar, dan ikut Zoom. bisa kita klaim itu adalah sebuah kebenaran. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Dan satu lagi, saya tadi yang pertanyaan ketiga tidak menjurus ke pemateri satu ataupun pemateri kedua. Saya izinkan saya juga untuk menjawab bahwa apa